Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Sore itu Abu Jahil terlihat sedang merenung seorang diri. Rupanya ia masih tidak terima atas perbuatan Abu Nawas terhadapnya. Ia telah berulang kali dipermalukan di hadapan orang-orang. Padahal apa yang dilakukan Abu Nawas hanyalah membalas tindakan Abu Jahil. Hal inilah yang membuat Abu Jahil menaruh dendam dan kebencian. Ingin sekali rasanya membalaskan perbuatannya, tapi ia bingung harus dengan cara apa. Setelah berpikir cukup lama, ia masih saja belum menemukan solusi yang tepat. Pada keesokan harinya, tanpa sengaja, Abu Jahil melihat Abu Nawas sedang menyembelih ayam di belakang rumah. Maka terlintaslah di benak Abu Jahil sebuah rencana jahat untuk memfitnah Abu Nawas. Ia pun segera pergi ke warung di mana kawan-kawan Abu Nawas biasa berkumpul. Di hadapan mereka, Abu Jahil berkata, "Hei kawan-kawan, aku baru saja melihat Abu Nawas melakukan tindakan pembunuhan." Fitnah Abu Jahil. "Yang benar saja, barangkali kau salah lihat Abu Jahil. Abu Nawas tak mungkin melakukan itu," kata mereka. "Sumpah mati, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri," balas Abu Jahil. Rupanya percakapan Abu Jahil dan orang-orang di warung terdengar oleh salah satu prajurit istana yang kebetulan lewat di depan mereka. Prajurit itu pun menghampiri Abu Jahil dan bertanya, "Apakah ucapanmu itu benar?" Abu Jahil menjawab, "Iya Tuan, aku melihatnya sendiri." Tanpa menunggu lama, beberapa prajurit langsung bergegas menuju rumah Abu Nawas dan menangkapnya. Abu Nawas yang tidak tahu apa-apa hanya bisa pasrah saat dibawa ke istana. Berhubung Baginda Raja sedang berada di negeri orang, sementara Abu Nawas mendekam di penjara untuk menunggu diadili. Kabar tentang pembunuhan yang dilakukan Abu Nawas pun dengan cepat menyebar ke seluruh kota Baghdad. Ada yang percaya, ada pula yang tidak percaya. Salah satu warga berkata, "Tidak kusangka Abu Nawas yang dikenal ramah dan humoris ternyata jiwanya sangat kejam." Yang lain menimpali, "Dia akan mendapat hukuman yang setimpal. Sepulang Baginda Raja nanti, Abu Nawas pasti akan dihukum mati." Singkat cerita, pulanglah Baginda Raja dari lawatannya di negeri orang. Kemudian salah satu menterinya memberitahu perihal kasus yang menimpa Abu Nawas. Baginda Raja pun terkejut mendengar kabar tersebut. "Lalu mana Abu Nawasnya?" tanya Baginda Raja. "Dia ada dalam tahanan Paduka," jawab sang menteri. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk segera menghadap. "Wahai Abu Nawas, apa benar kabar itu bahwa kau telah melakukan tindakan pembunuhan? Hampir seluruh penduduk Baghdad membicarakan tentangmu," tanya Baginda Raja. "Itu tidak benar Paduka. Saya sendiri tidak tahu kenapa dituduh melakukan perbuatan keji itu," jawab Abu Nawas. Baginda Raja lalu menghadirkan beberapa prajurit yang telah menangkap Abu Nawas. "Kalian dapat kabar dari mana kalau Abu Nawas telah membunuh?" tanya Baginda Raja. "Abu Jahil yang mengatakannya Paduka," jawab mereka. Kemudian dipanggillah Abu Jahil untuk dimintai keterangan. Tak lama berselang, datanglah Abu Jahil dengan tubuh gemetaran. Ia menyadari bahwa fitnah yang dilakukannya telah membuat seluruh Baghdad menjadi gempar. Ia juga tak menyangka bahwa ulah usilnya kali ini berakibat sampai sedemikian hebohnya. "Wahai Abu Jahil, apakah benar tuduhanmu itu?" tanya Baginda Raja. Dengan mulut terbata-bata, Abu Jahil menjawab, "Benar Paduka, Abu Nawas telah membunuh, tapi membunuh ayam."
Seketika Baginda Raja langsung naik pitam. "Hei Abu Jahil, kau tahu akibat perbuatanmu. Seluruh penduduk Baghdad jadi membenci Abu Nawas dan menghujatnya akibat fitnah yang kau sebarkan," bentak Baginda Raja. "Ampun Paduka, saya sendiri tidak menyangka bisa sampai jadi begini. Awalnya saya hanya berniat iseng untuk mengerjai Abu Nawas," ujar Abu Jahil ketakutan. "Baiklah Abu Jahil, karena kau telah mencemarkan nama baik Abu Nawas, kau akan saya hukum 10 tahun penjara," kata Baginda Raja. Namun tiba-tiba dengan lapang dada Abu Nawas berkata, "Ampun Paduka yang mulia, bebaskan saja dia, aku akan memaafkannya." Akhirnya Abu Jahil pun dibebaskan berkat kebaikan daripada Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, Abu Jahil yang telah menyebarkan fitnah datang menemui Abu Nawas di rumahnya. Ia menyatakan penyesalannya atas apa yang sudah terjadi. "Wahai Abu Nawas, aku janji aku tidak akan mengulanginya. Katakan apa yang harus kulakukan untuk menebus kesalahanku," kata Abu Jahil. "Tidak ada Abu Jahil," jawab Abu Nawas. "Pasti ada yang bisa kulakukan, katakan saja Abu Nawas," paksa Abu Jahil. "Baiklah jika kamu memaksa, sekarang bawakan aku sebuah bantal yang berisi bulu." Abu Jahil pun segera pergi dan kembali dengan membawa bantal tersebut. Abu Nawas lalu berkata, "Sekarang berdirilah di tengah jalan dan bukalah bantal itu." Abu Jahil segera melakukan apa yang diperintahkan Abu Nawas. Seketika bulu-bulu itu langsung keluar dari bantal dan terbang tertiup angin. "Sekarang apalagi Abu Nawas?" tanya Abu Jahil. "Kumpulkan bulu-bulu itu dan kembalikan ke bantal," perintah Abu Nawas. Tentu saja Abu Jahil heran mendengarnya. "Tetapi itu tidak mungkin Abu Nawas, bulu-bulu itu sudah terbang jauh," kata Abu Jahil. "Demikian juga dengan apa yang telah engkau lakukan padaku. Beritanya sudah tersebar luas, dan sekarang engkau tidak dapat membersihkan namaku yang telah terlanjur tercemar," tutur Abu Nawas. Mendengar hal itu, Abu Jahil hanya terdiam sambil menundukkan kepalanya. Kisah selanjutnya. Nabi Hizkil hidup sekitar tahun 591 sebelum Masehi, atau kurang lebih sekitar 600 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa. Nabi Hizkil diperkirakan hidup pada masa setelah Nabi Musa dan sebelum Nabi Daud. Makna dari nama Hizkil yakni Allah mensucikannya. Hal ini sesuai dengan sikap hidup Nabi Hizkil yang selalu dijauhkan dari dosa. Dikisahkan di sebuah daerah bernama Azirat telah terjadi sebuah wabah. Wabah tersebut bernama Ta'un. Seseorang yang tertular wabah ini di pagi hari, maka pada sore hari atau malam hari langsung meninggal dunia. Wabah tersebut dengan cepat semakin menular. Banyak penduduk negeri yang meninggal dunia. Untuk menghindari jatuhnya banyak korban dan dampak buruk lainnya, para penduduk yang sehat pun berinisiatif untuk hijrah ke negeri lain. Maka sampailah mereka di sebuah lembah yang aman dan bersih dari wabah. Jumlah mereka saat itu berkisar 4.000 orang. Mereka pun mulai membangun peradaban baru setelah beberapa waktu tinggal di lembah tersebut. Mereka beranggapan jika mereka sudah tidak akan tertular. Mereka juga beranggapan akan hidup lebih lama karena sudah berhasil keluar dari ancaman penyakit mematikan. Merasa sudah aman, mereka pun menjadi sombong. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu mengutus 2 malaikat ke tempat mereka. Sesampainya di sana, kedua malaikat ini berteriak dengan suara yang amat keras dan menggelegar sampai-sampai memekakan telinga, hingga membuat semua penduduk yang ada di lembah tersebut meninggal dunia seketika tanpa terkecuali.
Bertahun-tahun setelah kematian mereka, Nabi Hizkil alaihissalam berjalan di kawasan ini. Ketika dirinya memasuki pintu gerbang pemukiman, dilihatnya ada ribuan tulang belulang manusia bertebaran di mana-mana. Allah kemudian mewahyukan kepada Nabi Hizkil, "Apakah engkau mau aku perlihatkan bagaimana aku menghidupkan mereka?" Nabi Hizkil pun menjawab iya. Allah lantas memerintahkan Nabi Hizkil, "Berserulah." Maka Nabi Hizkil pun berseru, "Hai tulang belulang, sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk bersatu." Seketika itu juga tulang belulang yang bertebaran tersebut bergerak saling menyatu dengan lainnya hingga menjadi jasad yang masih dalam bentuk tulang. Kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Hizkil untuk berseru kembali. Lalu tulang belulang itu menjadi daging dan berbentuk manusia sempurna. Singkat cerita, mereka semua akhirnya kembali ke kampung halaman yang ditinggalkan karena wabah. Di sanalah mereka melanjutkan hidup hingga kembali wafat sesuai dengan ajalnya masing-masing. Menurut ahli tafsir, salah satu ibroh atau pelajaran dari kisah ini yakni tiada gunanya kewaspadaan dalam menghadapi takdir, dan tidak ada tempat berlindung dari Allah kecuali hanya kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada 3 orang pemuda miskin yang ingin merubah hidupnya menjadi sukses tanpa harus bekerja ataupun berusaha. Mereka adalah Ubay, Ammar, dan Hafidh. Ketiga orang ini hidup di daerah Sam. Suatu hari, mereka bertiga terlibat pembicaraan yang serius. Mereka sedang membicarakan tentang sosok Nabi Khidir. Konon, Nabi Khidir hanya bisa ditemui oleh orang-orang tertentu, seperti para waliullah. Namun bagi orang awam, tentu sangatlah sulit. Adapun kebiasaan Nabi Khidir, setiap datang musim haji, beliau menunaikan sholat Jumat di Masjidil Haram. Tapi bila hari Jumatnya bertepatan dengan hari wukuf. Dan pada waktu itu, hari wukuf kebetulan jatuh pada hari Jumat. Bila bisa bertemu dengan Nabi Khidir, kita bisa meminta didoakan apa saja. Kita bisa kaya tanpa harus bekerja, kata salah satu dari mereka. Tapi kan untuk bisa bertemu dengan beliau sangatlah sulit terwujud, sambung lainnya. Jangan khawatir, bukankah musim haji tahun ini wukufnya jatuh pada hari Jumat? Yang saya dengar, di hari tersebut Nabi Khidir sholat Jumat di Masjidil Haram. Kita cari beliau di sana, usul salah satu dari mereka. Tapi bagaimana caranya? Kita kan tidak tahu mana yang Nabi Khidir dan mana yang bukan, tanya kawan lainnya. Oh, gampang. Ciri-cirinya Nabi Khidir, salah satu ibu jarinya lunak tak bertulang, jawabnya. Berarti kita harus menyalami ribuan manusia yang ada di Masjidil Haram, tanya Ubay. Itulah yang sulit, keluh orang yang bernama Ammar. Tapi kan tidak ada salahnya kalau kita coba, ujar Hafidh. Mereka pun sepakat untuk menemui Nabi Khidir di Masjidil Haram. Maka pada keesokan harinya, berangkatlah mereka menuju tanah suci Mekah. Mereka pergi dengan bekal seadanya saja. Perjalanan yang mereka tempuh alangkah sulitnya. Telah 2 minggu lamanya mereka berjalan kaki, menempuh padang pasir yang luas dan gersang. Tapi belum juga sampai ke tempat yang dituju, berbagai macam rintangan telah mereka hadapi. Bukan hanya sekedar kekurangan air dan makanan, tapi juga bahaya yang mengancam jiwanya. Kadangkala mereka harus menghadapi orang-orang jahat. Kalaulah tidak dengan tekad yang kuat, tentu mereka sudah mengurungkan niatnya. Terkadang timbul juga rasa takut dan putus asa. Tetapi bila ingat Nabi Khidir, bangkitlah semangatnya. Akhirnya semua rintangan tersebut dihadapinya dengan sabar dan tabah.
Segala penderitaan dalam perjalanan dianggapnya sebagai cobaan. Mereka begitu semangat untuk bertemu dengan Nabi Khidir. Sementara itu, keadaan mereka bertiga semakin lemah. Kakinya bengkak-bengkak karena dibakar oleh panasnya padang pasir yang gersang. Apabila siang hari, mereka dibakar oleh panasnya matahari. Dan bila malam hari, hawa dingin mencekam di sekujur tubuhnya. Semua itu dihadapinya dengan tabah. Ketika hampir tiba di kota Mekah, mereka menjumpai pemandangan yang menyedihkan. Waktu itu, daerah yang dilewatinya sedang dilanda wabah kolera yang luar biasa. Banyak warga yang tertular dan akhirnya mati. Tetapi untunglah mereka bertiga selalu dalam keadaan sehat. Dan keesokan harinya sampailah mereka ke tempat tujuan, yaitu kota Mekah Al-Mukarramah. Betapa bahagianya mereka bertiga. Tanpa terasa berlinanglah air matanya. Segala penderitaan mereka selama dalam perjalanan terasa hilang musnah seketika. Tidak ada perasaan lain kecuali kegembiraan. Dan pada waktu itu kota Mekah sangat ramai. Ratusan ribu umat Islam berkumpul di sana sedang menunaikan ibadah haji. Singkat cerita, tibalah waktu yang ditunggu-tunggu. Saat azan sholat Jumat berkumandang, mereka segera memasuki Masjidil Haram. Mereka lalu mengamati pintu-pintu mana yang paling banyak dilewati orang. Akhirnya, mereka pun menyusun sebuah rencana. Ketiga orang ini membagi tugas, berjaga-jaga di depan pintu masing-masing. Mereka mengambil posisi sholat Jumat tepat di samping pintu-pintu keluar. Ketika sholat Jumat telah selesai, mereka segera menuju pintu keluar. Tiap orang berdiri di pintu yang telah ditentukan. Kemudian dihadangnya semua orang yang lewat untuk dijabat tangannya. Tidak ada seorang pun yang dibiarkan lolos. Semua orang yang diajaknya bersalaman diraba pangkal ibu jarinya. Barangkali orang yang diajak salaman adalah sosok Nabi Khidir. Setelah sekian lama, mereka belum juga menemukan. Entah sudah berapa ribu orang yang mereka ajak salaman. Mereka pun hampir putus asa. Ketika suasana masjid mulai sepi dengan jamaah, tiba-tiba Hafid berteriak, "Nabi Khidir, ini dia Nabi Khidir!" teriak Hafid sambil terus memegangi tangan lelaki yang sudah tua. Mendengar teriakan Hafid, Ubay dan Ammar langsung berlari menghampirinya. "Tuan Nabi Khidir bukan?" tanya Hafid. "Ada apa ini? Lepaskan aku," balas lelaki tua tersebut. "Maafkan kami Tuan, kami tidak akan melepaskan Tuan sebelum Tuan mengatakan siapa nama Tuan," ujar Hafid sambil terus memegangi tangannya dengan erat. "Baiklah, aku memang Nabi Khidir. Lalu apa keperluanmu?" tanya Nabi Khidir. "Alhamdulillah, alangkah bahagianya kami semua. Begini wahai Nabiullah." Belum sempat Hafid meneruskan kata-katanya, Nabi Khidir langsung memotongnya. "Aku sudah tahu maksudmu. Aku diutus oleh Allah memang untuk menemui kalian," tutur Nabi Khidir. "Kalian telah bersusah payah mencariku sampai ke sini. Sekarang katakan, apa yang kalian inginkan?" tanya Nabi Khidir. "Saya ingin menjadi saudagar yang kaya," kata Ubay dengan penuh semangat. "Saya ingin menjadi raja yang berkuasa," sambung Ammar tak mau kalah. "Kalau kamu Hafid, apa yang kau inginkan?" tanya Nabi Khidir. "Kalau saya hanya ingin menjadi orang alim," jawab Hafid agak malu-malu. Mendengar permintaan Hafid, Nabi Khidir pun tersenyum kepadanya. "Baiklah, apa yang kalian inginkan akan kusampaikan kepada Allah. Aku akan berdoa untuk kalian supaya keinginan kalian terwujud. Tapi ingat, ketika kalian sudah menjadi sesuai dengan keinginan kalian, kalian tidak boleh sombong dan kikir.
Ingatlah selalu akan asal-usulmu, tetaplah berbuat baik, kata Nabi Khidir berpesan. Insya Allah kami akan mentaati semua ucapanmu wahai Nabiullah, jawab mereka. Lalu kemana kami harus pergi? Tanya Ubay kepada Nabi Khidir. Kau Ubay, pergilah ke arah timur. Sedangkan kau Ammar, pergilah ke arah barat. Dan kau Hafid, pulanglah ke kampung halamanmu. Selesai menyampaikan pesan tersebut, Nabi Khidir segera berlalu. Tapi baru saja berjalan beberapa langkah, tiba-tiba beliau hilang begitu saja. Setelah bertemu Nabi Khidir, pergilah Ubay ke arah timur, Ammar ke arah barat, dan Hafid kembali pulang ke kampung halaman. Dalam perjalanan ke arah timur, Ubay bertemu dengan sebuah kafilah. Kafilah itu milik seorang saudagar kaya yang tengah membawa banyak barang dagangan. Entah mengapa, saudagar itu merasa kasihan saat melihat Ubay. Lalu Ubay diajak ikut serta dalam rombongannya. Bukan main senangnya hati Ubay. Tanpa bersusah payah, ia bisa memperoleh tumpangan. Di tengah perjalanan, Ubay mencium rencana jahat. Rupanya ada anggota rombongan yang berkomplotan dengan para perampok. Mereka ingin merampok barang dagangan milik saudagar kaya di suatu tempat yang cukup aman. Maka pergilah Ubay menemui saudagar kaya. Ia pun lalu memberitahukan kepadanya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya saudagar kaya. Sebaiknya segera kita adakan persiapan untuk menggagalkan rencana jahat itu. Berkat pertolongan Ubay, maka selamatlah harta benda saudagar itu. Seluruh perampok berhasil dibunuhnya. Begitu juga dengan orang-orang yang membantu para perampok. Maka bertambah sayanglah saudagar itu kepada Ubay. Dan sejak saat itu pula, Ubay menjadi tangan kanan saudagar kaya. Dan akhirnya Ubay dinikahkan dengan gadis sematawayang putri saudagar kaya. Kini jadilah Ubay orang yang kaya raya. Tidak lama kemudian, saudagar kaya meninggal, sehingga seluruh kekayaannya menjadi milik Ubay. Demikianlah nasib Ubay. Dia telah menjadi saudagar yang paling kaya. Sementara Ammar, setelah berbulan-bulan lamanya berjalan, sampailah ia ke sebuah negeri, di mana raja yang memimpin negeri tersebut tengah dirundung kedukaan. Putri yang paling disayanginya telah lama jatuh sakit. Telah berpuluh-puluh tabib dipanggil untuk mengobati sang putri, tapi tak seorang pun yang berhasil menyembuhkannya. Karena itu, Baginda Raja mengadakan sayembara. Barang siapa yang dapat menyembuhkan penyakit sang putri akan diberi hadiah. Kalau laki-laki akan dikawinkan dengan sang putri dan akan diangkat menjadi putra mahkota. Kalau perempuan akan diangkat menjadi putri raja. Kebetulan sewaktu Ammar masih di kampung halamannya, ia pernah diajari kakeknya ilmu pengobatan. Karena kakeknya dulu adalah seorang tabib terkenal di kampungnya. Ammar pun lalu datang ke istana menghadap sang raja untuk mengikuti sayembara tersebut. Pada awalnya, Baginda Raja agak ragu dengan kemampuan Ammar. Tetapi karena tidak ada jalan lain, akhirnya Ammar pun dipersilahkan mengobati putri sang raja. Atas kehendak Allah, Ammar dapat menyembuhkan penyakit sang putri. Melihat hal itu, betapa bahagianya hati Baginda Raja. Dan sesuai dengan janji Baginda Raja, Ammar langsung dinikahkan dengan sang putri dan diangkat menjadi putra mahkota. Tak lama setelah pernikahan mereka, Baginda Raja kemudian meninggal dunia. Ammar pun lalu diangkat sebagai raja untuk mengganti posisi ayah mertuanya. Demikianlah nasib Ammar. Dia telah menjadi seorang raja sesuai dengan keinginannya. Lalu, bagaimana dengan Hafid? Setelah sampai di kampung halaman, Hafid menyibukkan diri untuk berguru kepada orang-orang alim. Dan setiap kitab yang dipelajarinya
dengan mudah dihafalnya di luar kepala. Maka jadilah ia seorang ulama besar yang disegani dan menjadi panutan masyarakat. Hafid juga mendirikan sebuah majelis untuk mengajarkan ilmu agama yang dihadiri sampai ribuan jamaah. Pembesar-pembesar negeri pun sering berdatangan untuk minta nasihat. Kadang-kadang ia juga diundang ke istana kerajaan untuk dimintai pendapat oleh Baginda Raja. Sekalipun Hafid kini jadi ulama besar, Hafid tetap bersikap tawadu dan tidak sombong, dan selalu bersikap ramah kepada masyarakat. Hal inilah yang membuat dirinya semakin dicintai oleh semua orang. Telah berkali-kali ia ditawari jabatan yang tinggi oleh Baginda Raja. Namun tawaran tersebut ditolaknya dengan halus, karena Hafid bukanlah ulama yang gila jabatan, bukan pula ulama yang mencari kekayaan. Beberapa tahun kemudian, setelah Ubay menjadi saudagar kaya, ia justru menjadi sombong dan sangat kikir. Yang ada dalam pikirannya hanyalah menumpuk-numpuk harta. Ia tidak mau bersedekah dan juga tidak mau memberikan zakat. Hingga pada suatu hari terjadilah kegaduhan di depan rumahnya yang megah laksana istana. Rupanya para pegawainya sedang mengusir seorang pengemis tua. Anehnya, walaupun pengemis tersebut diusir, ia tetap tidak mau pergi. Pengemis itu malah mengaku bahwa dirinya adalah teman lama Ubay. Mendengar keributan tersebut, maka keluarlah Ubay menemui pengemis tua itu. Belum sempat Ubay berbicara, ia terlebih dahulu ditegur oleh pengemis tua itu. "Wahai saudagar Ubay, lupakah kau padaku waktu kita bertemu di Mekah dulu?" Ucapan si pengemis membuat Ubay menjadi malu, apalagi diucapkannya di depan orang-orang. "Siapa kamu? Aku tak mengenalmu. Mana mungkin aku punya kawan seorang pengemis tua seperti kamu," bentak Ubay penuh emosi. "Tapi saudagar Ubay, bukankah kau menjadi kaya berkat pertolongan Allah?" kata pengemis tua. "Tidak, aku menjadi kaya seperti ini tanpa pertolongan siapapun. Aku berusaha keras dan inilah hasilnya. Pergi sana dan jangan ganggu aku," hardik Ubay dan mengusirnya. "Baik, aku akan pergi dari sini. Tapi ingatlah, kau akan menyesal," balas pengemis tua. Entah kenapa, tiba-tiba hati Ubay bergetar saat mendengar ancaman pengemis tua. Setelah pengemis tua pergi berlalu, barulah Ubay menyadari bahwa orang tersebut adalah Nabi Khidir. Ia pun mencoba mengejarnya untuk meminta maaf, tapi sayangnya Nabi Khidir sudah pergi menghilang. Beberapa hari setelah kejadian itu, usaha yang dimiliki Ubay mengalami kebangkrutan. Belum lagi rumah istananya yang musnah karena kebakaran. Ubay pun kembali menjadi miskin seperti saat dulu kala, bahkan lebih miskin dan sengsara dari sebelumnya. Keadaan Hafid yang miskin ini menjadi cemoohan masyarakat di sana. Sebab saat ia masih kaya, seringkali menghina orang-orang miskin dan sangat sombong kepada masyarakat. Akhirnya Ubay memilih untuk kembali ke kampung halamannya. Lalu bagaimana dengan Ammar yang menjadi raja? Ternyata watak Ammar tidak berbeda dengan Ubay. Begitu menjadi raja, Ammar malah semakin sombong dan kejam. Ia tidak pernah memperhatikan nasib rakyatnya. Dalam kehidupannya sehari-hari, ia habiskan hanya untuk berpesta pora. Ia lupa akan nasihat Nabi Khidir. Hingga pada suatu ketika, saat Raja Ammar sedang duduk bersama permaisurinya, tiba-tiba datanglah seorang pengawal kerajaan. "Paduka yang mulia, ada seorang lelaki tua mendirikan sebuah gubuk kecil di depan istana, sehingga mengotori lingkungan dan tidak enak dipandang mata," lapor pengawalnya. "Mengapa tidak kau larang?" balas Raja Ammar. "Sudah hamba larang, Paduka, tapi ia tetap membangkang."
Dia juga mengaku, katanya dia adalah teman Paduka. Makanya hamba tidak berani melarangnya kembali, jawab pengawalnya. Kurang ajar, akan aku usir dia, kata Raja Amar penuh amarah. Ia pun lalu bangkit dari kursi singgasana dan menghampiri tenda milik lelaki tua. Hei, siapa kamu? Beraninya kamu mengotori istanaku. Bongkar tendanya dan cepat pergi dari sini, bentak Raja Amar. Aku hanya mencari tempat berteduh. Kenapa Paduka begitu kejam? Kata lelaki tua. Aku tidak peduli. Pokoknya sekarang juga kamu harus pergi dari sini, balas Raja Amar. Hai Amar, lupakah kau padaku? Bukankah kita pernah bertemu di Mekah dulu? Tutur lelaki tua. Diam kau, jangan mengada-ada. Mana mungkin aku punya teman sepertimu, kata Raja Amar bertambah emosi. Ia pun menempeleng lelaki tua tersebut dan mengusirnya dari halaman istana. Lelaki tua itu lalu bangkit dan berkata seraya menunjuk hidung Raja Amar. Kau benar-benar manusia tak tahu diri. Baik, aku akan pergi dari sini. Tapi kau jangan menyesal, tutur lelaki tua. Mendengar hal itu, seketika pucatlah wajah Raja Amar. Ia mulai menyadari bahwa di hadapannya adalah Nabi Khidir. Ia pun segera memeluknya untuk meminta maaf. Namun tiba-tiba Nabi Khidir lenyap dan menghilang, sehingga membuat Raja Amar jatuh terjerembab ke tanah. Beliau pun menyesali atas tindakannya, tapi semuanya telah terlambat. Tidak lama kemudian, datanglah malapetaka yang sangat hebat. Di mana-mana timbul pemberontakan melawan kesewenang-wenangan Raja Amar. Semua rakyatnya menuntut agar Raja Amar digulingkan dari kekuasaannya. Akhirnya hancurlah kekuasaan Raja Amar. Bahkan Amar kabur dari istananya guna menyelamatkan diri. Ia kabur pergi menuju kampung halamannya. Sedangkan Hafid yang kini telah jadi ulama besar tetap bersikap rendah hati dan tidak sombong. Suatu hari saat Hafid selesai mengerjakan sholat Jumat, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki tua yang miskin. Wahai Tuan Syekh, bolehkah aku belajar di majelis Tuan 1 bulan saja? Pinta lelaki tua itu. Oh, saya justru senang sekali. Silahkan Bapak belajar di sini. Jangankan 1 bulan, biar bertahun-tahun sekalipun saya tidak keberatan, jawab Hafid. Tapi aku kan orang miskin. Aku tidak punya uang untuk membayar, balas lelaki tua. Wahai Bapak, ketahuilah majelis yang saya bangun tidak memungut bayaran. Siapa saja boleh hadir untuk menuntut ilmu. Mulai sekarang Bapak jadi tamu saya. Ayo kita masuk ke dalam, ajak Hafid kepada lelaki tua itu. Hafid lalu menjamu lelaki tua tersebut dengan hidangan makanan. Setelah lelaki tua selesai menyantapnya, tiba-tiba ia pamit pulang. Loh, kenapa Bapak mau pulang? Katanya mau belajar di sini, tanya Hafid terheran-heran. Wahai Hafid, teruskanlah perjuanganmu mengajari ilmu agama kepada masyarakat, kata lelaki tua yang tiba-tiba berubah menjadi sosok yang berwibawa. Melihat hal itu, Hafid pun kaget bukan main. Bukankah Anda Nabi Khidir? Subhanallah, merupakan suatu kehormatan bagiku. Anda bersedia datang ke tempat saya, kata Hafid terkejut seakan tak percaya. Kemudian Hafid meminta kepada Nabi Khidir agar didoakan menjadi pribadi yang istiqomah dalam menjalankan dakwahnya. Setelah itu, Nabi Khidir pun pergi meninggalkan Hafid. Beberapa hari kemudian, datang 2 orang berpakaian compang-camping menemui Hafid di majelisnya. Apakah kau lupa padaku, Hafid? Tanya orang pertama. Maaf, Tuan ini siapa ya? Tanya Hafid agak heran. Saya ini Ubay, saudaramu Hafid, jawab lelaki kurus itu. Ubay?
mengapa kau jadi begini? Ya Allah, bukankah kau menjadi saudagar kaya? Tanya Hafid. Ubay lalu menceritakan semua yang dialaminya kepada Hafid. Hafid lalu memeluknya dengan penuh rasa iba. Lalu, siapa temanmu ini? Tanya Hafid lebih lanjut. Saya ini Ammar, saudaramu Hafid, jawab orang kedua yang berpenampilan seperti gelandangan. Ya Allah, mengapa kau jadi begini Ammar? Bukankah kau telah menjadi raja? Tanya Hafid. Ammar juga menceritakan semua kisahnya kepada Hafid sambil menangis. Hafid pun memeluknya dengan erat. Ammar dan Ubay lalu diminta Hafid untuk tinggal di rumahnya sembari belajar ilmu agama. Sejak saat itulah Ubay dan Ammar mulai bertobat dan menjalankan ibadahnya dengan tekun. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.